Perkenalkan, nama saya Anissa Hoirnisa dari Prodi Manajemen Informatika. Yang terhormat Ibu Nita Rosadamayanti, MKom PhD. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar manajemen dan bisnis. Yang pertama, konsep dasar manajemen. Konsep dasar manajemen terbagi menjadi 6. Yang pertama, manajemen sebagai seni dan sains. Yang kedua, gaya kepemimpinan manajer dalam manajemen. Yang ketiga, tingkatan manajer dan tanggung jawab. Yang keempat, keterampilan dalam manajemen. Yang kelima, peran manajer dalam manajemen. Yang keenam, manajer sebagai pelaksana manajemen. Yang pertama, manajemen sebagai seni dan sains. Manajemen merupakan suatu ilmu dan seni. Mengapa disebut demikian? Manajemen sebagai suatu ilmu pengetahuan karena telah dipelajari sejak lama dan telah diorganisasikan menjadi sebuah teori. Sedangkan manajemen sebagai suatu seni di sini memandang bahwa di dalam mencapai suatu tujuan diperlukan kerjasama dengan orang lain. Pada hakikatnya, kegiatan manusia pada umumnya adalah menagih atau mengatur. Untuk mengatur inilah diperlukan sebuah seni. Yang kedua, gaya kepemimpinan manajer dalam manajemen. Menurut Kurt Lewin, terdapat 3 gaya kepemimpinan utama manajer dalam menangani permasalahan dan pengambilan keputusan. Yang pertama, gaya kepemimpinan autokratis. Dalam gaya ini, manajer autokratis tidak memberikan wewenang pengambilan keputusan kepada bawahan. Yang kedua, gaya kepemimpinan demokratis. Dalam gaya ini, seorang manajer biasanya meminta pendapat atau nasihat dari anggota tim atau bawahannya sebelum mengambil keputusan. Yang ketiga, gaya kepemimpinan laissez-faire. Manajer atau pemimpin akan memberikan bawahan kebebasan penuh dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan tugas yang dikerjakannya, dan tentunya dalam batas waktu yang telah ditentukan oleh manajer mereka. Yang ketiga, tingkatan manajer dan tanggung jawab. Manajer puncak. Tugas manajer puncak adalah menetapkan tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan secara umum yang kemudian akan diterjemahkan lebih spesifik oleh manajer di bawahnya. Yang kedua, top media. Tugas manajer media adalah mengawasi beberapa unit kerja dan menerapkan rencana sesuai dengan tujuan dan tingkatan yang lebih tinggi. Selanjutnya, mereka melaporkan hasil pekerjaannya kepada tingkatan yang lebih tinggi atau top manager. Beberapa contoh middle manager antara lain kepala suatu rumah sakit, dekan suatu universitas, dan manajer divisi. Yang ketiga, manajer bawah. Manajer bawah adalah tingkatan yang paling bawah dalam suatu organisasi yang memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional. Mereka bertanggung jawab atas suatu unit kerja dan diharapkan mampu menyelesaikan tugas dengan tujuan jangka pendek yang sesuai dengan rencana middle dan top manager. Yang keempat, keterampilan dalam manajemen. Yang pertama, keterampilan konseptual, yaitu kemampuan kognitif untuk memandang organisasi sebagai suatu kesatuan dan mengetahui hubungan-hubungan antar bagiannya. Yang kedua, keterampilan interpersonal, yaitu kemampuan manajer untuk bekerja dengan orang lain dan bekerja dengan efektif sebagai anggota kelompok. Yang ketiga, keterampilan teknis, yaitu pengetahuan dan kecakapan dalam pelaksana tugas-tugas spesifik. Yang kelima, peran manajer dalam manajemen. Menurut Merzberg, ada peran manajer yang dipublikasikannya dalam Merzberg on Management, Insight or Structure Work of Organization, yaitu yang pertama, interpersonal roles, atau peran antar pribadi. Seorang manajer memiliki tanggung jawab terhadap legal, sosial, seremonial, dan juga bertindak sebagai simbol perusahaan. Yang kedua, informational roles, atau peran informasional. Seorang manajer berperan sebagai
pencari informasi yang berkaitan dengan industri atau organisasinya. Yang ketiga, peran mengambil keputusan. Seorang manajer harus mampu membuat suatu perubahan yang mengendalikannya untuk kemajuan organisasinya. Yang keenam, manajer sebagai pelaksana manajemen. Manajer adalah seseorang yang bekerja melalui orang lain dengan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan mereka guna mencapai sarana organisasi. Seseorang yang karena pengalaman, pengetahuan, dan keterampilannya diakui oleh organisasi untuk memimpin, mengatur, mengelola, mengendalikan, dan mengembangkan kegiatan organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Dalam setiap organisasi bisnis, para manajer ini bertugas untuk memastikan bahwa keseluruhan tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi dapat diwujudkan melalui rangkaian kegiatan manajemen, baik yang bersifat fungsional maupun operasional. Yang kedua, elemen dasar manajemen. Elemen dasar manajemen terbagi menjadi 5. Yang pertama, perencanaan, pengorganisasian, kepegawaian, pengarahan, dan pengendalian. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan kegiatan dasar dari manajemen, dilaksanakan untuk mengatur seluruh sumber-sumber yang dibutuhkan termasuk unsur manusia, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan sukses. Tujuan dari pengorganisasian ialah untuk membimbing manusia-manusia bekerja sama secara efektif. Yang ketiga, kepegawaian. Kepegawaian ialah suatu seni dan juga ilmu perencanaan, pelaksanaan, serta pengontrolan tenaga kerja untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan cara memberi kepuasan pada diri pekerja. Yang keempat, pengarahan. Membantu dalam membimbing dan mengarahkan orang untuk bekerja sesuai dengan pekerjaannya agar dapat bekerja secara efisien dan efektif untuk memperoleh harapan yang ingin dicapai suatu perusahaan atau suatu organisasi. Yang kelima, pengendalian. Pengendalian manajemen adalah sistem yang digunakan oleh manajemen untuk mempengaruhi anggota organisasinya agar melaksanakan strategi dan kebijakan organisasi secara efisien dan efektif dalam rangka mencapai tujuan organisasi, di mana sistem pengendalian manajemen terdiri dari struktur dan proses. Yang terakhir, pentingnya tujuan dalam manajemen. Penting untuk menyelesaikan tugas secara efektif dan efisien, namun mengetahui hal-hal yang harus dilakukan dan memastikan bahwa tugas yang dirampungkan bergerak ke arah tujuan yang hendak dicapai adalah lebih penting. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.